kembali menyaksikan Tribun Topik. Bersama saya Yunika Bella akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan hari ini kita akan bahas terkait kesehatan tentunya bersama dengan PMI. Langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Dr. Awal Prasetyo MKes SPTH TKL Mars. Selamat pagi Pak Dr. Awal. Selamat pagi Mbak Bella. Selamat pagi. Selamat pagi Tribuners. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, pasti dong. Dan for your information juga Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini tentunya sudah divaksin booster, that's me dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun juga dengan Dokter Awal. Ini luar biasa nih. Sudah di booster 2 kali. 2 kali loh, malahan lengkap sekali ya. Ini dokter, hari ini kita akan bahas terkait tentunya dari PMI sendiri nih, sisi kesehatannya. Ini terkait layanan darah atau layanan kesehatan ini sebenarnya begitu ya. Tapi sebelumnya ini bisa dikenal, bisa di-sounding terlebih dahulu nih, dikenal punya banyak terobosan ini dokter. Bisa diceritakan terkait hal tersebut, silakan. Ya sebetulnya bukan terobosan juga, apa nih, tetapi itu adalah suatu tuntutan pencapaian visi ya? Dari pengurus PMI Kota Semarang yang pengurus baru yang sampai nanti tahun 2026 itu visinya itu menjadikan PMI organisasi yang profesional. Harus berintegritas dan bergerak bersama masyarakat. Nah, untuk menuju profesional memang ada beberapa langkah yang dipersiapkan dan dikerjakan. Apa ya, saja jadi kira-kira itu? Seperti itu. Langkah yang paling pertama kami melakukan perubahan terhadap kegiatan penggalangan dana tahunan yang dulu dikenal sebagai bulan dana PMI itu menjadi bulan kemanusiaan. Jadi semata-mata kita tidak berbicara tentang kebutuhan dana, tetapi kita menjelaskan bahwa masyarakat Kota Semarang itu perlu mengenal, memperhatikan, bersimpati, empati, dan berbagi pada manusia-manusia lain. Sehingga tagline dari bulan dana itu kita rubah menjadi bulan kemanusiaan. Bulan kemanusiaan. Dan yang menarik adalah apa tuh, Pak? Dewan Kehormatan PMI Provinsi, Gus Yassin itu memberi nama dari kegiatan itu menjadi Sound for Humanity. Sound for Humanity. Hashtag makin PMI makin manusiawi. Makin PMI makin manusiawi. Ini nah, pasti yang menarik itu kemudian kami jadikan sebagai suatu pijakan untuk menyemangati masyarakat Semarang selalu menjalankan kehidupan sehari-hari dalam perspektif kemanusiaan. Dalam perspektif kemanusiaan. Dalam hal ini tentu fokus utamanya untuk manusia begitu. Betul, ya. Kesehatan ini. Baik, tentu tujuannya pun sudah sangat jelas begitu yang kita dengar ya, lagi-lagi untuk kemanusiaan. Betul. Kemudian ini tentunya ada pro kontra nggak sih Pak terkait kebijakan ini? Ya dalam hal perubahan itu pasti ada jelas, yang ada. Bisa langsung cepat gitu ya, Tribuners ya, cepat nyanda gitu. Tapi ada juga yang terlambat ya, ada yang menolak. Tapi itu kan masalah organisasi ya, jadi itu bisa kami upayakan untuk dibicarakan dan diselesaikan tentunya. Dan diselesaikan. Kemudian cara menyelesaikannya ini bagaimana, Pak? Oh ya, tentu saja ada komunikasi ya, dan kami sudah membentuk tim untuk itu, untuk mengkomunikasikan. Pastinya timnya ini harus solid ya Pak, untuk hal ini juga. Kalau enggak nanti nggak buyar nantinya. Baik, kemudian nih atas adanya hal tersebut atau pro kontra ini, mungkin ada rencana awal ke depannya terkait hal ini Pak? Ya, jadi memang untuk menuju profesional itu kan kata kuncinya adalah akuntabel. Transparan, ya, dan itu kita ejawantahkan di dalam setiap geraknya. Jadi masyarakat harus tahu juga kalau donor darah, ya, darah itu disimpan terlalu lama bisa rusak. Benar. Terus kalau tidak ada yang membutuhkan karena oversupply,
ya bisa rusak. Ya, Benar-benar. jadi kami sampaikan bahwa ada ya. hal-hal yang harus diperhatikan di dalam aspek pengelolaan organisasi untuk efisiensi dengan cara menjamin akuntabilitas dan transparansi. Begitu. Pastinya demi menjamin akuntabilitas dan juga transparansi ini ada muncul pertanyaan juga terkait RUU Omnibus Law begitu ya. Kabarnya ini ada pihak lain yang berwenang juga terkait hal ini. Dalam hal ini berarti layanan kemanusiaan bukan layanan darah. Itu silakan bisa disounding, Pak. Nah, ini yang juga kami baca sebagai suatu potensi problem. Tribuners mungkin nanti juga ikut mencermati ya tentang hal itu. Jadi di draft RUU Omnibus Law kesehatan itu ada salah satu pasal yang mencatat bahwa penyelenggara layanan kesehatan itu melalui UTD, unit transfusi darah, yang dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas layanan kesehatan, ini dicatat, fasilitas layanan kesehatan, dan organisasi yang menjalankan fungsi kemanusiaan kepala kemerahan. Nah, masalahnya adalah kalau fasilitas layanan kesehatan itu misalnya swasta atau siapapun, itu berarti mengurangi peran PMI sebagai penyelenggara secara unit transfusi darah. Nah, sehingga tentu saja PMI harus melihat itu sebagai suatu tantangan dan sebagai peluang untuk kedepannya meningkatkan profesionalisme tadi itu. Dan tidak kebayang kalau itu nanti diketok ya menjadi undang-undang. Misal nanti diketok itu gimana nih, Pak? Lah, fasilitas kesehatan lainnya yang terakreditasi oleh pemerintah melalui Kemenkes itu bisa menyelenggarakan unit transfusi darah. Nah, sehingga barangkali bisa terjadi transaksi di situ. Nah, sehingga fungsi darah itu menjadi komoditi. Komoditi. Jadi komoditi yang tentu bisa meninggalkan aspek kesukarelaan dan kemanusiaan itu tadi. Berarti di garis bawahi kesukarelaan dan kemanusiaan ya dalam hal ini ya. Baik, tentunya dalam hal itu semua pun nanti setelah diketok ada hal terbaru yang dilakukan tentu untuk masyarakat juga untuk layanan kesehatan terkait. Kalau dalam hal ini berarti yang swasta begitu pun yang negeri ini bagaimana, Pak, selanjutnya? Nah, bisa menjadi suatu keniscayaan bahwa semua fasilitas kesehatan itu menyelenggarakan layanan darah. Tetapi juga Tribuners mesti juga bisa membaca dan memahami bahwa produk yang dihasilkan oleh manusia untuk diberikan ke manusia lain itu harus berkualitas. Tentu. Ya. Dan syaratnya tentu saja harus sehat. Nah, yang harus dipahami adalah sehat seperti apa? Mbak Bella sehat? Sehat, Pak, hingga sekarang gitu. Tetapi definisi sehat menurut WHO itu adalah sehat secara fisik dalam suatu segitiga. Yang sehat dimaksud secara psikologis, sehat secara sosial. Jadi kalau secara psikologis itu seorang pendonor itu memberikan darahnya atas suatu kebutuhan material, bukan suatu kesukarelaan, kualitas darahnya turun. Tidak bisa disimpan lama. Jadi harus sehingga mudah juga rusak, ya keduanya. begitu. Nah, jadi nanti kami ke depannya akan melihat itu. Dan menyampaikan kepada kita semuanya bahwa untuk layanan darah ini adalah layanan yang harus dilihat dari sisi kemanusiaan tadi yang memenuhi syarat sehat tadi itu. Syarat sehatnya juga secara psikologis, begitu pun fisik juga secara fisik
dan sosial. Dan sosialnya juga itu Ya. harus seimbang, karena kalau keduanya tidak, mungkin itu tadi tidak ada dari sisi sukarelanya tadi ya Pak. Betul, Mbak Bella. Tidak akan menghasilkan darah yang berkualitas gitu ya, Iya. apalagi nanti ditransferkan ke manusia lain gitu ya Pak. Ya. Persis. Luar biasa. Jadi harus tepat sekali. Kemudian program-program kedepannya atau langkah kedepannya dari PMI pun juga harus Iya. tepat ya Pak. Iya, Kalau enggak nanti jadi ya akan menjauhi prinsip profesionalitas. itu dia kunci utamanya. Ya. Baik, kemudian tentunya di Lebaran ini untuk kelebihan stok darahkah dari PMI ini atau kekurangan begitu Pak, dan solusinya bagaimana? Silahkan. Ya, setiap Lebaran kami stoknya itu cukup. Cukup ya. Cukup. Dan kami mempunyai jejaring pendonor yang bisa dikontak sehingga untuk memenuhi kebutuhan darah masyarakat Kota Semarang dan Oke. sekitarnya. Ya, jadi itu cukup. Yang bisa tidak cukup adalah kalau terjadi outbreak pandemi seperti 2020 2021 kemarin itu ya. ya. Itu yang bisa tidak cukup karena kebutuhannya sangat besar. Nah, kemudian solusi pada saat tidak cukup itu apa Pak? Solusinya kita lakukan kampanye dan membangun jejaring dan sebagainya. Oke, harus dipublish juga Ya bayangkan setiap hari butuh 4.000 kantong kan ya. susah. Ya, banyak Padahal sekali. rata-rata itu kan per hari hanya sekitar 200 sampai 300 kantong di Kota Semarang. Jadi so far untuk kebutuhan darah sendiri cukup ya Cukup, dalam hal ini iya. selama Lebaran nanti ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Baik, kemudian tentunya untuk himbauan bagi para relawan PMI dalam hal ini di Kota Semarang apa Pak? Silakan. Iya, untuk kawan-kawan relawan PMI Kota Semarang, terima kasih telah secara sukarela memberikan segala kerelaannya dari sebagian hidup Anda sebagai relawan kepada manusia-manusia lain, khususnya di Kota Semarang. Bisa itu meluangkan waktu untuk membagi kegiatan yang membantu ataupun memberikan darah Anda kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi terima kasih dan tetap kita jaga semangat kerelaan kita semuanya untuk kemanusiaan. Oke, itu pesan untuk masyarakat di Kota Semarang. Iya. Nah, ini kesehatan gitu ya untuk Iya. layanan. Dalam hal berarti layanan kemanusiaan ya Pak, bukan Iya, layanan darah kemanusiaan. ya. Baik, kemudian itu pesannya dan pastinya ini ada harapan khusus Pak untuk para petugas PMI ini yang juga meluangkan waktu juga dengan sukarela juga menjalankan tugasnya. Nih silahkan Pak. Ya, kalau karyawan PMI ya harus memahami bahwa sebagai karyawan itu harus menjalankan pekerjaannya secara profesional sesuai tuntutan organisasi. Ya, dan harus selalu mengembangkan diri untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi ke depannya. Dan perhatikan betul di aspek tata aturan organisasi. Itu yang paling penting. Sejauh ini Pak, mungkin sebelum closing, sejauh ini sebenarnya tantangan tersulit mungkin bagi para petugas PMI untuk mendapatkan darah ini apa sih sebenarnya di Kota Semarang sendiri? Kalau di Kota Semarang kesadaran untuk mendonorkan darahnya sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Sudah luar biasa dibandingkan dengan kota lain ya, yang saat ini saya tahu ya. Tetapi tetap harus kita sampaikan kepada kita semua adalah menjaga kesehatan yang mempunyai 3 dimensi tadi itu. Sehat secara fisik, sehat secara psikologik ya, sosial. Jadi jangan fokus di kesehatan fisik saja, tetapi aspek psikologik dan sosialnya tidak diperhatikan ya. Jadi itu. Walaupun saat ini screening kesehatan untuk menjadi pendonor itu baru aspek fisik ya. Oh gitu ya, karena mungkin belum detail atau belum dilakukan screening apa Anda secara psikologis. Baik di daerah-daerah lain juga belum ya? Masih fisik ya. Paling-paling kan diukur tensinya. Iya, rata-rata secara fisik. Kemudian diukur kadar HB-nya, beratnya cukup apa enggak.
tidurnya cukup apa enggak, sedang minum obat atau tidak kan. Dan itu pun belum tentu yang jawab jujur atau tidak gitu. Kadang kan seperti itu, pengennya kan ya udah yang penting sehat donor gitu ya. Nah, itu saking semangatnya soalnya, saking semangatnya untuk donor. Mengatasi hal itu sebenarnya bagaimana Pak dari petugas sendiri? Oh iya, jadi kami sebetulnya sedang mempunyai suatu rencana riset untuk melihat apakah kriteria sehat secara psikologik dan secara sosial itu di Indonesia, ini belum ada risetnya di Indonesia, tapi di luar sudah ya. Sudah. Ya, itu berpengaruh terhadap masa simpan darah, khususnya sel darah merah ya. Sel darah merah itu mudah pecah apa tidak? Ibaratnya expirednya darah begitulah persis, ya. Persis. Untuk presentasenya sendiri ini Pak, dari psikologis berapa persen, kemudian sosialnya berapa persen, itu ketika ditanyakan atau diperiksa itu bagaimana? Enggak, itu harus dalam suatu keseimbangan yang kita sebut dalam segitiga sehat sama sisi. Ya. Antara Mbak Bella dan saya itu beda. Tentu. Beda. Jadi barangkali Mbak Bella tidak terlalu sensi ya, sehingga kesehatan psikologiknya sangat kokoh ya. Selalu tersenyum begitu ya Pak, ya, happy terus. Dan hubungan sosial Mbak Bella dengan keluarga, dengan teman, dengan masyarakat itu baik ya. Jadi ini secara sosial sehat ya. Tetapi fisiknya mungkin tidak ya, sehingga segitiga sehatnya itu geser. Pas saat ini karena tadi malam melembur ya, kurang tidur, berarti kan nggak sehat. Jadi nanti harus segitiga sehat ini harus sama sisi dan seimbang. Sama sisi itu tadi ya. Kalau enggak nanti bisa bergeser gini susah gitu. Apalagi mungkin kalau dari ketiganya ini sama-sama enggak ada kekuatan, berarti sama sekali tidak bisa mendonorkan walaupun darah semangat donornya tinggi ya. Tetapi nanti kalau sudah diambil macet. Oh gitu. Nggak bisa keluar ini ya, buang ini. Ya. Buang kantongnya, buang jarumnya. Kan berarti dari sisi efisiensi tidak efisien. Oh iya. Rusak toh. Diambil baru 50 cc. Sudah terlihat macet. Ya, karena tadi itu. Tidak keseimbangan dari si segitiga itu tadi sama sisi. Baik, tentunya ini ternyata Dokter Awal ini selain sebagai dokter juga, ini kan tadi ada dokter gitu ya. It's mean berarti seorang dosen dari salah satu universitas di Semarang dan juga ada juga di luar Jawa, ini bisa disounding nih Pak mungkin. Ya, dipercaya oleh Universitas Diponegoro sebagai dekan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Jadi dekan diperbantukan di sana. Pastinya tentang kesehatan ya dalam hal ini ya. Iya. Itu tadi penjelasannya pun sudah berapa SKS ya kita ya Pak ya. 12 SKS ya, ini nampaknya tidak terasa karena begitu banyak sekali kita berbincang terkait kesehatan. Dalam hal ini berarti layanan kesehatan atau layanan kemanusiaan ya? Layanan kemanusiaan. Bukan layanan kesehatan. Jadi Tribuners dan Mbak Bella ya. Harus digarisbawahi nih Pak. Ini yang menjadi perhatian kita semua, bahwa kalau seseorang itu mendonorkan darah dan dia dalam kondisi sehat secara fisik, itu tadi. Psikologik dan sosial, itu dilayani sebagai layanan kemanusiaan, bukan layanan kesehatan. Tetapi kalau seorang dokter memerintahkan memberikan darah kepada orang yang membutuhkan, itulah layanan kesehatan. Jadi harus dibedakan. Jadi mendonorkan darah dan proses pengambilan darah dari seorang donor itu adalah layanan kemanusiaan. Karena darah itu adalah produk kemanusiaan, bukan produk kesehatan. Jadi tidak bisa dihitung nilainya. Layanan darah, produk kemanusiaan. Produk kemanusiaan. Bukan produk kesehatan. Bukan obat. Bukan obat. Bukan. Ya. Karena tadi sukarelaan hati juga. Betul. Karena yang menghasilkan darah itu hanya manusia yang sehat tadi itu. Seimbang dari psikologis kayak gitu, sosial juga. Psikologinya harus rela, ikhlas, supaya darah yang diberikan kepada orang lain itu berkualitas. Terkait berkualitas, untuk warnanya sendiri membedakan nggak Pak saat keluar?
Oh enggak. Sama ya, tetap enggak, sama-sama ya tetap merah. ya Walaupun merah. Enggak ada yang biru. Enggak ada darah biru, ini penasaran nih. Pernah ada nggak Pak? Siapa tahu gitu ya, ada dari keraton darah biru begitu ya. Beneran ada? Mbak Dewi lah darah biru. Kayak merah ini karena saya hari ini pakai merah Pak, sengaja. PMI soalnya ya Pak ya. Baik, tentunya berarti itu ya, tidak ada yang membedakan atau pekat atau apa gitu Pak? Tidak? Ya, nanti akan ada serangkaian tes yang bisa mengukur apakah darah itu layak ya, diberikan pada pasien. Ya. Untuk ciri-ciri layaknya sendiri warnanya? Ya udah ada. Pada umumnya ya, merah ya udah lah ya. Pekat tidaknya nanti dari sana langsung ya Pak. Ya. Tentunya bisa kualitasnya sehat, berkualitas itu tadi seimbang dari segi tiga, baik itu sosial dan juga secara psikologis. Ya. Spiritualnya juga tentu ya Pak ya. Persis. Ya. Kalau tidak seimbang. Jadi nanti kita bisa memikirkan ini ya ke depan ya. Barangkali kalau kita mengambil darah dari seorang yang spiritualis itu, darahnya memiliki vibrasi yang menyembuhkan. Vibrasi yang langsung dari atas ya Pak ya, dijamah begitu ya. Oh iya, bisa aja. Langsung sembuh gitu. Bisa jadi ini seperti. Ya karena faktanya ya sebagai seorang dokter, teman-teman dan saya itu mengalami pasien itu membutuhkan misalnya sel darah merah ya. Diberikan sel darah merah, HB-nya nggak mau naik. Oh gitu. Nah ini yang salah pasiennya, atau darahnya kurang bagus, ya, atau respon tubuhnya itu. Iya benar. Ya, begitu. Respon tubuh pada saat Jadi itu ini ya. kita harus lihat secara komprehensif. Ya. Dan PMI Kota Semarang concern untuk mengajukan suatu riset untuk melihat kualitas darah itu dari sisi itu. Dari sisi segitiga sehat. Segitiga sama sisi seimbang itu tadi ya Pak. Baik, last but not least pastinya nih Pak, ada 3 kata yang ingin disampaikan untuk merangkum setiap jawaban tadi Pak, yang terkait layanan kemanusiaan tadi. Silakan Pak. 3 kata. 3 kata Mbak Bella dan Tribuners ya. Iya, monggo Pak. 4 kata ya. Silakan. 1 kalimat deh. Silakan Mbak. Mbak Bella dan Tribuners, kita saat ini semakin memahami darah adalah produk kemanusiaan. Darah bukan produk kesehatan. Oleh karena itu layanan darah harus dilihat dari perspektif kemanusiaan. Terima kasih. Luar biasa. Jadi lagi-lagi ini ya Pak, darah adalah produk kemanusiaan. Layanan donor darah, layanan kemanusiaan, bukan layanan kesehatan. Mungkin silakan mau disounding jargon dari PMI ini Pak, silakan Dokter. Mbak Bella dan Tribuners, PMI adalah organisasi kemanusiaan untuk menyuarakan sound for humanity. Makin PMI, makin manusiawi. Baik, makin PMI makin manusiawi. Harus digaris bawahi. Sekali lagi terima kasih Dokter Awal. Terima kasih Mbak Bella, terima kasih Tribuners. Hari ini sehat selalu tentunya. Iya dong. Terima kasih ya. Tapi dokter juga pernah sakit tentunya ya. Dokter juga manusia. Dokter juga manusia lagi-lagi. Tapi terkait hal ini kita bicara terkait layanan kemanusiaan. Luar biasa. Sehat selalu, program kedepannya lancar. Amin. Kemudian sebagai dosen, sebagai dekan, semuanya deh pokoknya banyak banget ya kegiatannya ya Pak ya, bisnis juga nih jangan-jangan. Nanti mungkin bisa diundang lagi kita ngobrol hal lain ya Pak ya. Oke, siap. Lagi, terima kasih Pak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Tribuners, demikian untuk Tribun Topik hari ini. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Cetak. Saya Yunika Bella, mewakili segenap kru yang bertugas. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun. Salam sehat.